Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau orang Batak yang khotbah suara harus kuat-kuat. Terima kasih sebelumnya kepada Tuhan Yesus atas kesempatan yang diberikan kepada saya bagi rumah Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Gembala yang luar biasa di tempat ini. Dan juga untuk Ibu Lisda hambanya. Haleluya. Sebagai selaku koordinator pimpinan yang ada di WBI Eklesia beserta dengan tim jajaran yang ada, para WBI yang luar biasa. Sebelumnya pada saat saya tadi bertanya kepada Ibu bahwa mengumpulkan segini banyak wanita kalau tidak ada pengurapan Tuhan Yesus itu bohong besar. Dahsyat luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan. Saya sebagai seorang ibu itu, saya tahu ukuran waktu saya juga tidak gampang untuk berkumpul seperti ini. Tapi pada saat saya lihat luar biasa, ini mempelainya Kristus yang siap menyambut Tuhan Yesus. Amin. Dahsyat. Tuhan memberkati biar semakin lebih banyak lagi jiwa ibu-ibu dimenangkan oleh Tuhan. Saya berharap ini bisa pindah ke atas. Supaya banyak jumlah bilangan dijamah, diurapi, bahkan juga menjadi multiplikasi buat Tuhan. Amin. Saya percaya setiap tema yang diberikan oleh gereja itu pasti ada visi, bahkan ada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Pada saat saya diberikan tugas oleh Ibu Lisda bahwa, Bu, satu tema yang ada saat ini Tuhan berbicara pengampunan. Tidak salah kalau saya harus khotbah pengampunan karena begitu banyak orang-orang yang melukai dalam kehidupan saya. Tapi Tuhan katakan ampuni. How come? Bagaimana Tuhan? Tidak akan pernah bisa pakai kekuatan kita. Tapi kita mau belajar dari firman Tuhan. Amin. Sama-sama kita mau buka. Simple saja. Kalau ibu-ibu dikasih banyak ayat belum tentu nempel. Karena akan ada yang di dalam pikirannya, anak gue udah makan belum ya? Ya gimana ayam goreng gue di rumah aman gak? Cukup gak ya? Gitu. Jadi saya kasih di sini saya digerakkan oleh Roh Kudus hanya 2 ayat saja. Haleluya. Boleh dibantu multimedia untuk membuka Matius 18 ayat 21 sampai 22. Ini ayat yang sangat familiar. Yang pasti kita semua tahu. Haleluya. Saya mengajak ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Di sini ada seorang bapak yaitu suami saya yang paling antik sendiri dan ganteng sendiri di sini. Luar biasa. Terima kasih sudah menemani. Oke, kita mau baca sama-sama ya, sudah ya. Dari ayat 21 dan 22. Perumpamaan tentang pengampunan. Tapi cukup kita baca 2 ayat saja. 3, 2, 1, ya. Datanglah. Dua-dua. Haleluya, amin. Silakan duduk. Katakan berapa katanya? 70 kali? 7 kali. Tandanya adakah di dalam hari-harimu dalam satu hari yang menyakitimu sebanyak itu? Tidak ada. Itu makanya Tuhan mengatakan hal jumlah yang sangat besar. Karena dengan artinya tak terbatas. Mari kita sama-sama belajar. Ya, boleh dibantu dengan tema bahkan firman Tuhan yang saya bagi PPW-nya. Di sini kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu. Yang dimaksud ini apa sih Tuhan? Pengampunan itu apa sih? Ada yang berkata pengampunan itu katanya bukan hanya cuman ngampunin tapi ngelupain. Maksud Tuhan Yesus dalam frasa 70 kali 7 kali adalah murid-muridnya tidak mempunyai hak menentukan batas untuk mengampuni. Dengan kata lain tidak terhingga. Sebab pengampunan bukan hanya bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, tetapi perintah Tuhan yang merupakan bentuk kasih yang tanpa batas dan tanpa syarat. Itu makanya saya setuju kalau firman Tuhan berkata tidak
boleh ada perceraian antara suami dan istri. Tandanya kalau tidak boleh ada perceraian, mau istri kita salah, mau suami kita salah, sampai maut memisahkan, itu kita harus mengampuni tanpa batas. Enggak ada amin. Yang begini susah, Bu. Biasanya lebih susah mengampuni orang terdekat kita daripada yang jauh. Karena yang jauh belum tentu sering ketemu. Yang dekat sering ketemu. Makin sering ketemu makin enak, Bu. Ya. Haleluya. Bagus jujur di hadapan Tuhan. Amin. Kita sesama wanita nggak usah munaroh. Munaroh nggak ada di sini, amin. Munaroh di luar ya. Karena itu yang sesungguhnya kita mau bicara apa adanya, hati ke hati bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan mau kita bicara hati ke hati, heart to heart sama Tuhan. Tuhan sangat mengerti perasaan wanita, karena perasaan wanita itu sangat lembut. Saking lembutnya sangat-sangat amat-amat berkicau. Jadi agak susah direm gitu. Yang bisa ngerem para wanita cuman firman Tuhan. Amin. Mau sebanyak apapun uang suamimu, jabatan suamimu, mau sehebat apapun suamimu, tidak ada yang bisa menghentikan kicauan wanita kalau tidak Tuhan Yesus. Betul? Nah, kali ini mama-mama semakin terdepan. Kenapa dibilang tanpa batas? Banyak orang bilang mengampuni melupakan, Bu. Yakin bisa melupakan orang yang pernah menyakiti kita? Betul, enggak semudah itu. Enggak semudah itu, Tuhan tahu. Tapi di dalam firman Tuhan diajarkan kita untuk tidak lagi mengingat-ingat hal yang menyakitkan. Lihat pandang teladan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mau ingat kesalahan kita, oh dodoe. Betapa sakit hati Tuhan itu. Tapi Tuhan memberikan teladan kepada kita, dia tidak pernah mengingat-ingat dosa kita. Jadi pandang teladan Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau dibilang lupain, bullshit, mana bisa gue lupain. Kemarin dia yang nipu gue kok. Tidak bisa dilupain, tapi jangan lagi diingat. Gimana caranya, Bu? Ngelupain tapi nggak bisa diingat, ya sama aja dong. Rasa sakitmu itu yang harus kau lepaskan. Minta Tuhan, kedekatanmu dengan Tuhan, tergantung bagaimana hubungan connectingmu dengan Tuhan. Pada saat kau sungguh-sungguh intim dengan Tuhan, pada saat kau sungguh-sungguh menyerahkan itu kepada Tuhan, percaya dia Roh Kudus yang berkuasa. Dia ambil alih itu semua. Saya berani berkata, bahkan saya berani membagikan ini karena saya sudah merasakan dari hal yang terpahit sekalipun. Kalau saya cerita mungkin tidak cukup waktu 1 jam. Bahkan kalau saya cerita mungkin ibu-ibu akan menangis. Tapi di situ Tuhan mau mengajarkan saya. No, nak, lupakan. Rasa sakit itu jangan diingat-ingat lagi. Itu makanya harus dengan tanpa syarat. Sama seperti perumpamaan. Ibu pernah lihat balon udara? Balon udara itu kalau kita lepas dia terbang enggak? Terbang, dia ada kembali lagi enggak kepada kita? Enggak. Anggap apa yang menjadi kesakitanmu, tulis atau lepaskan seperti balon udara itu terbang. Maka dia tidak akan kembali lagi. Perumpamaannya seperti itu. Jadi tidak bisa lagi kita ingat-ingat kesalahan. Karena kita juga tidak mungkin di dalam kehidupan kita tidak pernah salah. Ada yang gak pernah salah dalam hidupnya di sini? Karena firman Tuhan berkata, Pak, di bawah kolong langit ini tidak ada yang benar. Manusia ada yang sempurna? Tidak ada yang sempurna. Jadi jangan pernah tuntut kesempurnaan orang kalau kita sendiri pun kita nggak sempurna. Boleh selanjutnya. Kalau di sini boleh dikatakan dalam bahasa yang sesungguhnya, kalau saya tarik dari bahasa leksikon, yaitu kamus Yunani,
Ya, forgive berasal dari kata apiemi. Apiemi, apa itu apiemi? To let go. To let go. Berarti ada usaha kita untuk melepaskan. Jangan lagi diingat. Kalau mama-mama begitu. Udah 25 tahun pun masih diingat. To let go. Ada gitu kisah beneran. Suami istri. Sekarang papi, mami yang pegang uang. Kok gitu? Nggak boleh gitu lah mami, bagilah aku dikit untuk jajanku. Papi inget gak? Apa? Waktu papi pacaran sama mami, 21 tahun yang lalu itu, iya. Waktu papi masih deketin mami, papi gak bawa dompet. Papi bilang katanya kita makan masuk restoran, bayar 300.000. Papi bilang pada saat itu, mami yang bayar pinjem pakai duit mami. Terus, papi bayar gak? Enggak. Nah, 21 tahun yang lalu diinget. Ada gitu juga perkumpulan di puncak. Hamba-hamba Tuhan, suami dan istri baru ketahuan. Kita undang hamba Tuhan dari Amerika. Waktu itu dari City Blessing. Kumpul ketemu nih suami istri. Ketahuanlah salah satu suami istri. Kenapa dia nangis menyimpan luka batin yang terlalu lama? Cuman gara-gara rambut keriting Bapak Ibu-ibu. Rambut keriting. Waktu dia baru married dia bilang gini, mami jelek papi gak mau bareng-bareng kayak gitu rambutnya. Dia terluka loh. Dia bisa berhahi bertahun-tahun bersama suami tapi ada yang dia simpan. Kenapa? Karena dia masih mengingat luka, bahkan mungkin perkataan, perbuatan yang menyerang kita. Itu makanya kita gak let go. Kalau to let go berarti ada usaha gak kita untuk melupakan? Ada. Let go. Gimana caranya Bu? Datang sama Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Ini gunanya persekutuan, perkumpulan para wanita Ibu. Untuk apa? Mengajar kita untuk kita cari Tuhan. Amin. Jangan cuman kongko-kongkonya aja. Tapi mengajarkan kita yuk. Kita harus semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Itu usaha kita untuk kita bisa let go. Itu apalagi dikatakan to remit, give up, menyerahkan, debt. Apa yang udah dikumpul di sini kita serahkan sama Tuhan. Itu yang dikatakan namanya forgive. Jadi mengampuni berarti meninggalkan, melepaskan, bahkan mengusir dan menghapuskan kesalahan orang lain dalam hati kita. Tandanya tidak ada ruang lagi bagi kesalahan yang tidak selesai dalam hati kita. Jangan kasih ruang, jangan kasih hal-hal yang sakit untuk kita taruh dalam hati kita. Orangnya pasti kita tidak akan lupa, betul? Apalagi yang jarang ketemu. Tapi sakit yang pernah diberikan kepada kita, lepas, let go. To remit, apalagi? To send away. To leave, to go away. Jauhkan itu semuanya. Amin. Makna lainnya itu, Tuhan mau lihat antara imanmu dengan kerjasama akan perbuatan imanmu apakah bersinkronisasi. Kadang kita tahu arti kasih. Tapi kita untuk berbuat kasih yang sesungguhnya tidak sinkron dengan iman kita. Makanya datang sama Tuhan gak cukup cuman dengan nangis-nangis. Tapi datang sama Tuhan kita mau mengatakan, yes God, I want to let go all. Siapapun apapun yang pernah melukaiku. Kita tidak bisa menghindar dari dunia ini yang penuh dengan kepahitan. Karena kita masih tinggal di
Justru yang harus kita lakukan menjaga hati kita. Untuk itu kita makanya apa? Perlu lebih intim lagi dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, tanpa firman Tuhan, kita tidak akan pernah bisa kuat. Apalagi ibu-ibu, wanita. Ada yang bilang, Bu, wanita itu katanya perlu dibelai. Jangan salah, wanita sekarang strong, lebih dari laki-laki. Benar enggak? Kalau perlu dibelai yang strong itu gimana? Justru kita ini penolong, bukan perongrong. Kalau bicara penolong berarti kita kuat. Jangan lagi kita menye-menye, enggak bisa. Sakit hatiku. Apalagi sama laki ya kan. Sama laki sendiri uang diterima, lakinya enggak. Enggak mau rugi. Banyak hal. Jangan kasih lagi ruang apapun, sekecil apapun untuk kita tidak bisa melepaskan. Itu semua tergantung dari pilihan kita. Dan saya percaya pengampunan adalah apa? Pilihan, sedangkan kesembuhan adalah proses. Tapi di balik proses, selain memerlukan waktu, kita harus belajar dari yang katanya namanya ekspektasi. Jangan pernah mengekspektasikan apapun yang ada dalam hidupmu seolah-olah itu jauh lebih baik. Paham maksudnya? Contoh nih Bu, jangan pernah mengekspektasikan lebih. Siapapun, apapun bentuknya. Kalau tidak sesuai ekspektasi kita kecewa enggak? Pasti kecewa. Itu akan membuat kita marah. Bahkan akan melahirkan amarah, kebencian, kepahitan. Dari proses itu buang yang namanya ekspektasi berlebihan. Nanti kitanya kecewa. Contoh nih, suami udah bertobat. Cuman datang ke gereja, ya udah nggak apa-apa deh sekarang udah mulai gereja daripada kagak. Terus ekspektasi kita mau lebih. Mudah-mudahan dia nggak nyakitin gue lagi, nggak bentak-bentak gue karena dia udah gereja. Ternyata belum. Ekspektasi kita berlebihan nggak itu? Karena kita harus melihat diri kita dulu. Kok suami gue belum berubah ya? Udah ke gereja tiap minggu. Salah di mana ya? Karena ekspektasimu yang terlalu kita gitu. Biaya sekolah naik, marah. Listrik naik, marah. Cabai keriting naik, marah. Sayur naik, marah. Karena kita punya ekspektasi kalau Prabowo yang menang, kita berharap semua turun. Pret. Jangan. Ekspektasi bisa dipakai iblis untuk merugikan kita. Padahal kita masih proses pemulihan, tapi ekspektasi kita terlalu tinggi. Mudah-mudahan ya dengan pemerintahan yang baru ya gitu, gas gak naik, ya kan? Iya kan? Iya, mau gas kecil, gas gede gak naik, uang sekolah gak naik. Begitu dia naik, jabatin naik semua. Kalau dulu oke gas, sekarang hilang gas katanya. Karena ekspektasimu terlalu Kalau sama Tuhan kita harus beri ekspektasi yang tertinggi. Kita kadang sama manusia, sama duit kita aja kita punya ekspektasi tinggi. Tenang, deposito gue berapa lembar, aman untuk sekian tahun. Raib sama bank. Marah gak? Marah. Kepahitan gak? Kepahitan. Terima enggak? Enggak. Segala sesuatu Tuhan mengajarkan kita. Apa yang ada di bumi ini jangan terlalu berekspektasi
tinggi. Supaya kita tidak kecewa. Bapak, ibu-ibu, saya bapak terus. Ibu-ibu aktif dalam pemuritan WBI ini. Juga harus punya ekspektasi yang tinggi terhadap Tuhan. Tapi rendahkan ekspektasimu terhadap lingkungan. Supaya jangan kecewa. Gue deketin pengurus, biar ntar diajak jadi WL. Jadi singer, aktif gitu. Totonya enggak. Ngomongin kemana-mana, kabur, kecewa. Jangan punya ekspektasi yang salah peletakannya. Kita suka terbalik. Ekspektasi sama Tuhan enggak tinggi. Tapi ekspektasi sama hal-hal yang sia-sia dan kita ekspektasi terhadap manusia itu terlalu tinggi. Makanya suka timbul rasa kecewa. Kita sama suami juga begitu. Suami gua gajinya naik. Omsetnya udah naik sekarang. Wah, tambah nih pemasukan. Enggak nambah. Ngaco langsung pikirannya. Kok pemasukan udah nambah ya? Ngasih gua kagak nambah-nambah. Diem. Ada tipe emak-emak yang gitu diem, disimpen, kepahitan sendiri. Tiba-tiba stroke. Iya kan hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Emak-emak yang bikin semangat apa sih? Alah, cuan. Coba kalkulator jangan nih. M-banking lu banyak. Masa gue kagak ditambahin sih? Maksudmu? Ya kan udah masuk pemasukan, tambahin lah dikit. Nah itulah mami, ekspektasimu terlalu tinggi. Naik gaji bukan berarti kau yang kutambahkan. Berarti kita harus simpan untuk hal-hal ke depan, suatu saat nanti ada kenaikan. Kita kecewa, marah. Karena ekspektasi kita terlalu berlebihan. Gimana mau menghadapi proses? Gimana mau sembuh dalam proses? Gimana mau pulih dalam proses pada saat ekspektasi kita berlebihan? Contoh lagi, ketemu sama si A yang dulu nyakitin kita. Di sini nggak ada mantan-mantan pacar ya, kecuali sama suami beneran ya. Misalnya sama hal apa, dulu yang pernah menipu kita. Udah diampunin nih. Ngelihat dia lagi tidak sengaja di mall. Makan lagi di suatu tempat yang mewah. Sakit lagi, teringat lagi. Wah, dia yang makan duit gua tuh. Dia kabur tuh. Makan di tempat mewah lagi. Dia belum pulangin duit gua tuh. Kita berekspektasi bahwa kalau kita ketemu dia, kita minta biar dia bayar. Tandanya kita belum pulih. Amin ibu-ibu. Yang benar-benar pulih enggak begitu. Bisa enggak kita pulih? Bisa, nanti kita bahas sama-sama. Tapi dari proses waktu, Tuhan mau menjernihkan, mengubah mindset kita. Melalui ekspektasi kita. Tinggilah terhadap Tuhan, tinggilah terhadap firman Tuhan. Tapi kau rendahkanlah terhadap apa? Hal-hal yang ada bersama denganmu. Supaya kita jangan kecewa. Jangan pernah menuntut suamimu Superman kalau kau belum menjadi Superwoman. Amin. Jangan pernah tuntut pemasukan suamimu besar kalau kau belum tentu bisa mengolah pemasukan itu. Yang ada kita memperbesar belanja online. Keranjang di check out banyak-banyak. Check out cuk, ntar kalau laki gue ada bonus gue beli. Dateng laki, Mi beli apa? Kebaya warna pink. Buat kapan? Ada pesta nanti. Ibu Lisda ulang tahun. Beli pink fuchsia.
Wah datang lagi. Wah nambah lagi nih pemasukan laki gue nih. Gue lihat lagi, gue kemarin check out. Kebaya warna biru, beli lagi. Gaun warna biru. Lakinya nanya, Mi kemarin udah pink fuchsia, sekarang biru yang datang. Iya, anaknya Bu Lisda ulang tahun. Ada lagi pemasukan dari anak. Mi udah transfer ya Mi? Iya. Berapa lu transfer? Gaji lu gede. Cuma 3.000 Mi. Kok 3 juta doang? Lu kan katanya janji sama Mami mau kasih 5 juta. Kok 3 juta doang? Ekspektasi terlalu tinggi. Gak ngucap syukur. Ini mama gitu nih. Sorry ya saya bilang jangan sakit hati sama saya ya. Kita suka gak tahu diri, bener gak? Iya. Gak apa-apa gak undang saya lagi juga gak apa-apa kalau marah sama saya. Tapi harus saya bukain. Kita kadang-kadang gak tahu diri di hadapan Tuhan. Dikasih rejeki kita ngomel. Mintanya lebih tinggi. Dikasih tinggi bingung ngabisinnya. Ngabisinnya ke belanja online. Beli mobil listrik. Apalagi habis jalan-jalan. Karena kenapa? Kita buang segala sesuatunya itu dengan sia-sia. Enggak Bu, saya simpen. Iya simpen sampai pelit. Ada juga yang begitu, enggak nikmatin. Sebagaimana dengan hikmat Tuhan. Cerita lagi nih, transfer 3.000 ya Mi, kok 3 juta doang? Udah Mi buat Mami bantu. Ya udah, gue beli lagi. Ada baju nih, gaun. Warna yellow, kuning. Beli lagi Mi? Iya. Oh, Bu Nia ulang tahun. Cik, beli. Pas tadi kejadian nih. Ulang tahun Bu Lisda, anaknya, Bu Nia. Lakinya ngeliat, Mi kok bajunya lain? Yang dibeli mana? Kagak di lemari. Pakai yang lama aja. Kita suka gitu gak? Sia-sia gak? Saya juga dulu begitu Bu, tapi kita sama-sama bertobat, amin. Karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Pernah kejadian atau mungkin pernah terjadi. Akhirnya jadi kebiasaan. Kebiasaan disetor laki sekian, giliran laki setor di bawah, marah gak? Marah. Curiga gak? Curiga. Jangan-jangan dikasih ani-ani nih. Ani-ani lagi. Karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Gimana mau pulih sama proses? Karena ekspektasi terlalu tinggi kita tidak bisa mengucap syukur Bapak Ibu. Ibu-ibu. Karena ekspektasi kita terlalu berlebihan, kita tidak bisa lihat kesederhanaan. Kita tidak bisa melihat apa yang sesungguhnya Tuhan mau ajarkan sama kita. Itu makanya di dalam proses, dilatih. Apa yang dimuridkan saat ini pada saat kau ngumpul, pada saat kau bersama-sama dalam satu kumpulan wanita Bethel Indonesia. Apa yang dilatih? Apa yang Tuhan mau saat ini dilatih dari kita? Karakter. Apalagi? Pandangan hidup kita. Motivasi yang benar. Pondasi yang benar. Supaya kita bisa menjadi wanita cakap berdampak. Kurasa jangan-jangan ada yang lupa kali materi 1, 2, 3 ya. Enggak ya, jalanin ya ibu-ibu ya. Amin. Kita sama-sama belajar loh. Di dalam proses itu memerlukan waktu. Jangan pernah kita memiliki kebiasaan yang ekspektasinya tinggi dalam segala hal. Yang ada di sekitar kita bahkan yang pernah menyakiti kita. Kalau udah ada yang bilang gini, maaf Mami aku gak ngelakuin lagi. Jangan pernah ekspektasimu tinggi kalau dia gak lakuin lagi. Tapi justru jaga hatimu. Sewaktu-waktu kalau dia melakukan lagi, kita sudah bisa Jangan ekspektasi terlalu tinggi. Oh ya, dia udah gak ngelakuin lagi kok katanya. Nah pada saat dia lakuin lagi, hati kita akan sakit lebih lagi secara lebih lagi 2 kali bahkan 3 kali lipat dari yang pertama. Sering gak begitu? Karena kita mengekspektasikan diri kita, oh kita bisa, oh dia bisa. Kita mengharapkan dia bisa lebih, ternyata enggak. Jangan.
Justru kita harus bentengi hati kita supaya apa? Jangan kita berharap terlalu yang berlebihan untuk apa? Membentengi diri kita supaya aman. Terbalik. Supaya kita bisa ikuti proses. Itu yang dikatakan namanya proses. Ya, dan kita mau belajar. Nah ternyata kalau kita tidak release, kita tidak let go, forgive, kita nggak let go yang namanya sakit hati, itu bisa dikatakan menjadi katanya infeksi hati. Tahu infeksi? Pernah merasakan sakit infeksi tenggorokan, mata, tangan, pernah? Enak nggak kalau kena infeksi? Enggak. Awalnya pasti ada fever, ada demam. Sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa makan, nggak bisa minum, tidur susah. Sama orang yang sudah kena infeksi hatinya karena nggak mengampuni, di dalam hidupnya tidak akan pernah bisa menikmati hidup. Makanya yang kaya makin kaya kalau dia sakit hati 2 kali double dia tidak bisa menikmati hidup. Karena sakit dan juga karena dia tidak merilis, melet go apa yang ada dalam sakit hatinya. Ya, hati-hati dengan yang namanya infeksi hati. Infeksi hati itu bisa memunculkan beberapa sikap. Ada beberapa fase yang dimana ternyata kalau kita biarkan infeksi hati ini, ada beberapa yang semakin mendekati yang namanya apa? Kehancuran hidup. Yang pertama, ketidaksediaan mengampuni. Banyak nih kan kalau kita, apakah kamu mengampuni? Sudah didoakan dari pendeta kaliber tingkat dunia sampai dengan tingkat RT. Udah altar call. Sudah mengampunimu, mau mengampuni mau. Tapi gitu-gitu juga. Masih diingat juga. Tandanya cuman omong doang, tapi di hati nggak ada kesediaan bahkan juga apa kemampuan untuk mengampuni. Itu pilihan, Bu. Kau mau menikmati hidup atau mau menghancurkan hidupmu? Kalau kita mau menghancurkan hidup kita, ini akan terjadi infeksi hati. Yang pertama adalah ketidaksediaan kita untuk mengampuni. Beberapa orang tidak mau mengampuni karena dia bermaksud untuk menghukum orang yang menyakitinya. Kebenarannya dengan kita tidak mengampuni, kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Kita mau dengan kita tidak mengampuni dia, tidak memaafkan dia, biar tahu rasa lo ya. Tidak ada maaf bagimu. Langsung muncul lagunya Yuni Syahra. Mengapa tiada maaf bagimu? Mengapa? Langsung dikatakan, ku kecewa. Dibalas lagi sama lakinya, mengapa? Tiada maaf bagiku. Ku tahu hatimu cinta padaku. Bini dia jawab di dapur, pret. Kita suka gitu kan, ngomong doang kan. Hati masih marah. Tuhan tahu kalau kita marah. Tahu. Marah dosa enggak? Kalau tidak menimbulkan amarah itu tidak dosa. Tapi kalau sudah menimbulkan amarah itu pasti dosa. Marahnya perempuan gimana sih? Paling ngambek-ngambek dikit. Enggak mungkin langsung silat kan. Karate. Ayo. Sejauh mana kamu papi? Ayo. Kan enggak mungkin dong. Kalau perempuan kan tinggal diginiin aja. Sayang. Hai. Sayang. Isi dulu ATM. Iya tenang nanti papi isi. Ini kode buat suami. Jangan gitu dong sayang. Kita kan gitu kan. Benar enggak ibu-ibu? Enggak ya. Yang udah tua-tua, yang udah senior beda Bu Lisda. Maunya yang cepat aja deh. Gak usah banyak ngomong loh, udah transfer. Biar gue bisa kemana gitu. Kalau enggak beli gue tiket kemana kek. Yang tua-tua gitu biasanya senior-senior.
Bu, jangan ekspektasi terlalu tinggi Bu, amin. Ntar kejedut Bu, sakit kalau jatuh Bu. Bu, sakit, benjol. Iya, kita mau gini, kalau kita ndak mau ngampunin, kita berharap orang yang nyakitin kita balas. Oh salah. Yang ada bukan yang nyakitin kita, yang ngerasain, tapi diri kita sendiri. Biar tahu rasa. Gue ngajak ngomong dia. Udah berapa lama nggak ngomongan sama saya, paling amazed kalau ada ibu-ibu nggak ngomongan sama lakinya bertahun-tahun loh. Ada ya? Masih ada di sini? Nggak ada yang ngaku? Sampai nanya, udah berapa tahun gak ngampunin lakinya? 10 tahun saya tidak bicara dengan laki saya. Hei? Jadi kalau mau apa-apa, gagu. Hah? Kalau bikin makan, udah siap di situ. Itu pun ala kadarnya. Satu menu. Kadang kalau saya makin kesel sama dia, saya cabein banyak. Saya garemin yang banyak. Saya kasih manis yang banyak. Habis saya kan katanya Tuhan kan harus mengampuni. Ya udah, nggak bisa balas. Saya kasih aja dari situ. Ada lagi yang ngeri, tapi jangan diikutin ya ibu-ibu ya. Jangan diikutin nih, ntar saya ngomong, ntar ikutin lagi. Bu, saya sih nggak pernah mau balas laki saya. Kalaupun laki saya main ani-ani, main kuntilanak, biarin aja. Nggak apa-apa selagi m-bankingnya sama saya mah tenang aja, biarin dah. Lu sampai tua sampai sebosen sana tuh. Udah gitu satu lagi Bu, apaan? Dia nggak tahu, tiap mau mandi, sebelum mandi, gosok giginya, gue kasih ke wastafel. Gue kasih ke WC, gue sikat WC gue pakai sikat gigi dia. Dia kan nggak tahu, gue gantung lagi. Jangan diikutin ya Bu ya. Terus saya dengarnya gini, wow. Yang sakit bukan lakinya. Siapa yang sakit? Bininya yang sakit akhirnya. Terus dia bilang apa? Sakit gua. Sakit apa lo? Banyak komplikasi. Lu sih udah bertobat lo. Masih ngasih sikat gigi di WC? Enggak. Jadi gua yang kena. Tadinya mau balas dendam. Walaupun balas dendamnya begitu, tapi gue yang sakit. Laki gue sehat-sehat aja tuh. Terus gue udah minta ampun. Bilang gimana? Gue bilang sama laki gue, selama 7 tahun sikat gigi lu gue taruh terus ke WC. Laki gue awalnya marah. Terus ya lama-lama ya udah dia peluk gue malah makin sakit. Sampai gue bilang, lu doain gue ya sakit. Kagak. Ya lu makanya beresin dulu hati lu. Sekarang tobat berdua, sehat. Kita beranggapan mau balas dendam. Dengan cara ketidaksediaan mengampuni banyak cara. Di bibir iya gue ampunin lu, tapi tindakan kita masih tidak bersedia mengampuni. Di sini yang kedua adalah apa? Fase di mana amarah. Makanya saya bilang jangan sampai, kan Tuhan bilang jangan sampai apa? Matahari kembali terbenam. Marah, jangan menimbulkan amarah. Apalagi kalau udah sampai Ragunan disebut. Berapa tahun nyebut Ragunan sampai Ragunan sepi. Kasihan pengunjung. Kemana itu semua ada di mulut bapaknya siapa, emaknya siapa. Iya kan? Itulah kata reaksi, ketidaksediaan mengampuni. Ya mengampuni orang yang melukai kita mengakibatkan amarah. Dan kita akan marah bahwa jika kita tidak menyakiti kembali orang yang menyakiti kita. Tapi kita juga akan mulai uring-uringan kepada orang lain yang tidak bersalah. Karena ingatan-ingatan emosional yang tidak sehat dan tidak terselesaikan. Kenapa bisa amarah? Karena tidak menyelesaikan. Biasanya emak-emak gitu gengsinya gede. Mimi ayo ngomong lo Mimi, minta maaf Mimi. Lu mah maaf dulu besok begitu lagi. Selesain lah Mi. Ya selesain besok gitu lagi. Amarah itu akan timbul pada saat apa? Kita membuka hati untuk tidak bersedia
mengampuni. Dan kita berharap dari amarah kita cerita kepada orang, ya kan? Terus mentransfer hal-hal yang tidak baik, atmosfer itu jadi berubah. Kita berharap ada yang mengerti kita cari bumper. Biasanya yang punya bestie di sini siapa? Jadilah bestie yang memiliki pengaruh yang mendamaikan. Amin. Jangan ngompor-ngomporin. Mama suka gampang ngomporin. Gua kesel sama anak gua. Pulang pagi mulu. Kerja mulu. Gimana ya supaya dia bertobat ya? Udah gini aja lu kunciin, jangan masuk. Ada yang gitu tuh bestie tuh. Yang ngomporin bertobat. Amin. Jangan nanti kayak si ibu-ibu yang kasih sikat gigi selama 7 tahun. Pindah dosanya ke kita. Ya, jangan. Karena kenapa? Timbullah yang katanya dikatakan fase selanjutnya, hasrat untuk membalas dendam. Terkadang diri kita nih yang disakitin gak mau balas dendam. Bestie yang ngomporin yang buat kita jadi pengen balas dendam. Udah kalau laki lo begitu, bikin lagi aja begitu. Lihat ya papi, lu bisa 1, gue bisa 5, gue jejerin depan lu. Widih, 5 lu. Marilyn Monroe kalah. Apanya yang dijejerin kata lakinya? Siapa aja kayak gue jejerin, tukang somai kayak, tukang bakso kayak. Karena kita beranggapan mau apa? Membalas. Ketika amarah tidak terselesaikan, itu akan mengarahkan kita kepada tingkat ketiga, yaitu dengan fase ketiga, infeksi hati yang ada dengan hasrat untuk membalas dendam. Pahami bahwa hasrat untuk balas dendam itu tidak akan padam begitu saja. Jika kita tidak menyelesaikan hasrat balas dendam, hal ini akan mengarahkan kita kepada tindakan-tindakan yang membahayakan, baik secara mentalitas ataupun perbuatan-perbuatan yang nyata yang merugikan. Yang paling ngeri mentalitas kalau rusak, Bu. Kalau badan masih berdarah-darah masih bisa diobatin, betul nggak? Tapi mentalitas kita, batin kita yang susah untuk apa? Disembuhkan. Kalau perempuan saya mau tanya ibu-ibu, susah nyembuhin batin atau daging yang luka? Senior yang ngomong tuh. Batin. Kenapa batin susah untuk disembuhkan? Kenapa? Selamanya kenapa? Gak bisa disembuh. Lama untuk penyembuhannya karena ibu memiliki ekspektasi yang salah. Saya percaya mau sehebat apapun kesalahan itu, sama seperti yang Tuhan bilang, mau semerah apapun dosamu, itu tetap tidak ada dan tidak sebanding dengan kasih dan pengampunan Tuhan. Mau sebesar apapun luka batinmu, kalau kau punya hubungan dan mau membuka terus intim dengan Tuhan, saya percaya Tuhan memulihkan dengan segera. Nggak pakai lama. Tergantung iman percaya kita sama Tuhan. Itu yang dikatakan Roh Kudus punya kuasa. Amin. Kita kan udah sering dengar, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Kalau pelepasan, lagu itu sering banget. Karena kenapa? Memang betul. Ada kuasa di dalam darah domba, darah anak Allah, kuasa namanya. Tapi tidak temporary. Bagaimana supaya itu bisa long lasting kita miliki? Hubungan itu yang penting. Makanya selalu kita nyanyikan, ada sekarang lagu dengan boleh memberkati kita. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah
Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Percaya Bu, luka sebesar apapun Tuhan bisa hilangkan. Apa yang gak bisa Tuhan buat, semua Tuhan bisa buat. Tapi kau berikan gak hidupmu, hatimu untuk Tuhan. Marilah engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Kalau kelegaan bicara apa? Lega. Lega itu bahasa yang sesungguhnya adalah diselesaikan dan juga Tuhan memampukan kita untuk menyelesaikan. Amin. Makanya dikatakan lagi pikula kuk yang kuk yang dipasang itu adalah firman kebenaran. Tuhan yang tolong kita untuk kita berjalan dalam salah satunya adalah Amin. Jangan ada lagi kata fase yang ini, kebencian. Orang yang hidup dalam kepahitan, ya kan? Habis kepahitan, kebencian. Tapi sebelumnya kita kepahitan dulu. Biasanya kepahitan ini penyakit anak manusia. Anak kecil aja sekarang bisa mendapatkan sakit yang namanya kepahitan. Apalagi dampak sekarang gak dikasih HP, dia dendam sama emaknya. Gak dikasih skincare, dia mau bacok emaknya. Ada di Instagram. Karena apa? Timbul kepahitan di mana kemauan-kemauannya tidak dipenuhi. Dia berekspektasi mamanya, bapaknya apa yang dia minta akan jadi timbullah kepahitan. Makanya harus bijak dalam mengatur. Kepahitan, akar pahit memiliki potensi untuk mencemarkan banyak orang. Karena orang yang kepahitan akan menceritakan betapa buruknya, betapa lukanya dia. Dan betapa jahatnya orang lain terhadap dirinya. Lalu orang mendengar akan mempunyai perspektif yang salah terhadap orang yang diceritakan. Sehingga menimbulkan perselisihan, pertikaian, perpecahan dan kerusuhan. Hati-hati, orang yang kepahitan biasanya ceritanya A, I, U, E, O kepada si B, kepada si C. Supaya yang diceritakan ini dia punya kawan untuk memusuhi dan merusuhi si yang tidak dia suka ini. Hati-hati, ini biasanya rentan kepada perkumpulan dan juga harus kuat, benar-benar tertanam. Makanya kalau yang sudah ikut WCB 1, 2, 3 dan seterusnya ikut lagi Bu. Terus di situ ngajarin kita dalami pemuritan di tempat ini. Supaya apa? Kita bisa menjaga hati kita dengan firman itu, amin. Jangan sekali-sekali, apalagi kalau udah ditelepon sama koordinator sudah diingatkan yuk ibadah. Jangan cuma kayak baca koran. Gak dibalas. Bener ya Bu Lisda, kan kalau gak dibalas atit ya. Saya juga gembala gitu. Saya gembala di GBN Sampel Jakarta Timur, Klender. Jadi kalau saya misalnya WA pun, kalau dibaca doang, atitnya tuh ditini di dalam hatiku. Atitnya tuh ditini. Ya Bu, terima kasih Bu infonya, gitu dong. Di sini nggak ada ya, semua dibales ya. Jangan juga pilih-pilih. Hari Rabu artisnya artis, datang ah. Hari Rabu nggak kenal nih, nggak kenal. Ntar aja deh, minggu depan bagus pembicaranya. Bukan khotbah yang harus kita dengar, tapi firman Tuhan. Amin. Sebab firman itu yang menghidupi kita. Makanya kita harus belajar bagaimana kita hidup untuk tidak membuat kepahitan. Dan walaupun kita pernah merasakan kepahitan, minta sungguh-sungguh kebenaran akan firman Tuhan. Dan jangan sampai di titik terakhir kebencian. Ini yang akan menjadikan lulu lantah kehancuran dalam hidup kita. Orang yang hidup dalam kepahitan menapaki tangga menuju kehancuran sampai ke tingkat terakhir yaitu kebencian. Mengapa? Karena ada orang yang sengaja melukai orang lain ketika dia terluka. Karena kebencian membutuhkan pelepasan dan pelampiasan. Dan itu hanya ditemukan dalam tindakan balas dendam. Dia lempar itu semua supaya apa? Terkontaminasi. Boleh yang terakhir materi khotbah saya sebelum saya selesai. Langkah yang
yang harus kita lakukan untuk sembuh dari luka hati dan dapat mengampuni adalah pertobatan dengan tindakan. Kalau kita udah menjadi manusia baru di Kolose 3:5-17, baca di rumah ibu-ibu, lakukan itu. Minta sama Roh Kudus. Saya percaya kita semua di sini udah menjadi manusia baru, amin. Manusia yang percaya, manusia yang mau menundukkan hati kepada Tuhan. Sebesar apapun, sesulit apapun, tetap kita minta, Tuhan Kaulah yang mengendalikan hidupku. Kendalikan setiap hatiku. Ambil alih setiap hati dan pemikiranku. Sehingga aku sungguh-sungguh menghidupi pertobatan itu. Dengan tindakan. Amin. Ya. Saya mau ngajak ibu-ibu dan bapak untuk kita memuji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Biar ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Saat ini kita perlu kasih Tuhan. Cinta mula-mulanya lagi untuk kita bisa dimampukan mengampuni. Amin. Saya mau tanya, siapa yang belakangan ini dikecewakan atau mungkin disakiti, teman, keluarga, saudara? Boleh angkat tangan? Mungkin ribut, mungkin ada debat. Jangan malu-malu. Kita berdoa sama-sama. Buang sampah dalam hati kita. Luka itu sampah. Tuhan cuma punya kemanisan, cinta kasih. Dan Dia bisa balut luka itu. Asal kita buka hati. Saya percaya setiap hari pasti kita menemukan hal-hal yang mengecewakan. Tapi Tuhan cuma bilang, bentengi dengan kasih-Ku. Sebab Tuhan bilang, kasih karunia-Ku cukup bagimu. Amin, Ibu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Sampaikan ini kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Kami renungkan firman-Mu itu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Salah satu mengampuni adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saat ini mari kita bangkit berdiri. Kita jujur di hadapan Tuhan saat ini. Fokus berdoa sama Tuhan, Roh Kudus minta. Hal-hal apa saat ini yang berat? Atau mungkin yang dulu. Tapi sering teringat. Sering membuat kita kesal, damai sejahtera kita dicuri, sukacita kita hilang. Itu tandanya kita belum beres dalam mengampuni. Tapi kalau kita mengingat sesuatu orang itu, tapi kita sudah rilis, tidak ada yang terluka, itu tandanya kita sudah sembuh. Bahkan kita mengampuni dia, itu tandanya sudah sembuh. Tapi kalau belum sembuh pada saat kita melihat orang yang menyakiti kita, saat ini minta kuasa Roh Kudus. Alami kuasa Roh Kudus itu. Dia dahsyat. Dia dahsyat bagi para wanita-wanitanya Kristus. Dan biarlah pada saat kita memuji Tuhan, kita mau katakan lagu ini, biar kami renungkan firman-Mu dan biarlah itu sungguh-sungguh kita lakukan. Amin. Amin, ibu-ibu. Kita bawa, kita angkat pujian ini lagi kepada Tuhan.
Saat ini mari kita katakan, Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. nyatakan dengan imanmu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, kami renungkan Engkau, apa yang Kau katakan Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Jadilah sesuai kehendak-Mu ya Abah. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa. Angkat tangan kananmu, taruh di dalam hatimu, dadamu saat ini. Jujur sama Tuhan. It's not about your problem, kata Tuhan. It's about your heart. Ini bukan karena masalahnya, tapi yang menjadi masalahnya karena hatimu yang tidak kau buka. Hatimu yang tidak let go. Tuhan, sentuh hati kami. Ubah diri kami, Tuhan. Sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, Ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. amin. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajar kami mengerti. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan sekali lagi sama Tuhan. Bapa, sentuh hati kami. Ayo ngomong sama Tuhan saat ini. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup Yang terdalam sekalipun. menjadi yang baru, Oh yes. bagai Buka hatimu, dia mau jamah emas yang engkau. murni. Kau Ya masih kira lala, masih kira lala. bejana hatiku. Bapa, ajar kami memberi. Memberi pengampunan itu. Ajarku mengerti Yes. sebuah kasih Yang selalu memberi, bagai Terima kasih Tuhan.
Roh Kudus taruh dalam hati saya. Saya mau berdoa bagi ibu-ibu yang menahun. Seperti beban yang merasa mencari sendiri tanpa kepedulian suami. Saya nggak tahu tapi Tuhan lihat hatimu. Tuhan mau lihat hatimu. Jangan jadikan akar pahit. Saat ini berdoa dimanapun ibu berada. Dia sangat mengasihimu dan mau mengerti. Dia menopang hidupmu. Jangan terlalu ekspektasi tinggi dengan pasanganmu. Tapi bersyukur. Jangan komplain. Mungkin suamimu belum memberikan kau kebahagiaan harta atau apapun itu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan yang memberikan kebahagiaan sejati. Melalui rumah tangga yang rukun. Yang hidup damai. Saat ini Tuhan ubah anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada ekspektasi yang tinggi. Kami tahu bukan harta yang membuat kami bahagia. Tapi kasih Tuhan yang membuat kami bahagia. Di dalam nama Yesus kau jamah Tuhan. Kau jamah dalam nama Yesus. Biar tahun yang baru ini kami memiliki hati yang baru. Setiap hari. Pada saat matahari boleh terbenam dan terbit kembali, kau pulihkan, kau berikan kami hati yang baru. Dalam nama Yesus. Kami tahu setiap hari kami menjumpai, bahkan kami bertemu hal-hal yang mengecewakan kami. Tapi tolong kami Bapak, bentengi hati kami. Dengan minyak yang baru, urapan yang baru. Anggur yang baru, yang manis dari Tuhan. Sehingga yang pahit kami boleh buang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya nggak tahu ada ibu single parents di sini. Jangan pernah kecewa dengan kesinggelanmu. Itu bukan akhir kata Tuhan. No. Berbahagialah yang single yang Tuhan izinkan. Sebab ada Tuhan yang menyertaimu. Saya nggak tahu, tapi banyak. Saya mau berdoa dan Tuhan mau menjamah engkau. Di dalam nama Yesus. Tuhan kau memberikan mereka kekuatan. Sebagai wonder woman-mu, super woman-mu. Wanita-wanita Kristusmu. Beri kekuatan Tuhan buat para single wanita. Single mom. Single grandma, Tuhan jamah mereka dalam nama Yesus. Beri kekuatan yang baru. Terus penghiburan yang dari Tuhan. Biar mereka boleh mengisi hidup mereka, hari-hari mereka bersekutu bersama dengan Tuhan. Baik dalam rumah tangga, keluarga, anak-anak, cucu. Dalam nama Yesus, di dalam kesendirian mereka. Kami tahu Tuhan, Kau yang ada menyertai. Jangan pernah takut, kata Tuhan, pemeliharaan sempurna ada bersama Dia. Bagi orang-orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan pernah ukur kuasa Tuhan. Bukan orang yang ada di dekatmu yang memelihara engkau. Tapi Tuhan pakai orang-orang yang luar biasa. Bahkan yang tidak pernah kami lihat, kita lihat, bahkan yang tidak pernah kita ucap. Tuhan yang sudah sediakan bagi orang-orang itu. Dalam nama Yesus. Tuhan berikan kami kekuatan. Sebagai wanita-wanita Kristus. Mempelai-mempelai Kristus. Sehingga kami tetap berjalan dalam iman percaya kami. Berkati para WBI di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang tambah-tambahkan jumlah bilangan para wanita yang strong. Yang kuat, yang mau bertumbuh bersama-sama di dalam nama Yesus. Kami percaya Kau menangkan dari utara, barat, timur, selatan Kau datangkan Bapa. Bahkan yang sudah tertanam, berikan roh kesetiaan itu. Roh penanaman hingga mereka boleh berbuah dan bermultiplikasi. Sehingga buah itu manis dapat dirasakan. Di dalam nama Yesus. Tetap terus strong. Saya merasakan roh yang kuat di tempat ini. Khusus ibu-ibu. Dahsyat, luar biasa.
Tuhan, jangan biarkan ada celah apapun yang mencemari. Sehingga kekuatan yang dari Tuhan ada bagi WBI ini. Terima kasih Tuhan. Terus maju bersama dengan Engkau Tuhan. Berkati seluruh jajaran yang ada. Bapak Gembala, Ibu Gembala beserta seluruh penata layanan mimbar seluruhnya Tuhan. Para pengurus. Bahkan juga seluruh koordinator yang ada. Pimpinan dari WBI ini. Pengurus yang ada. Ketua, sekretaris bendahara. Dan seluruh yang ada Tuhan. Para pendoa-pendoa. Berkati Bapak. Beri kesatuan hati, unity yang dari Tuhan. Kesatuan cinta, kasih, kelembutan yang dari Tuhan. Pengampunan yang besar. Kau boleh berikan di hati mereka. Dan biar mereka boleh mengimpartasikan kasih karuniamu itu. Yang cukup bagi setiap anak-anakmu. Di dalam nama Yesus. Berkati apapun Tuhan yang menjadi keperluan mereka. Di tempat ini. Kau Allah yang kaya, kau Allah yang sangat bisa melakukan yang tidak ada menjadi ada. Di dalam nama Yesus. Terus melekatlah Tuhan kepada kami para mempelai-Mu. Jangan tinggalkan kami. Kami tahu Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Berkati Tuhan. Baik para istri. Baik single mom. Baik juga grandma yang ada. Beri kekuatan yang utuh. Roh yang melimpah. Keteguhan iman. Untuk kami bisa terus berjalan bersama dengan Engkau. Sampai kesudahan kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Hamba telah selesai. Tapi kami percaya Roh Kudus akan terus berkarya dalam hidup kami. Dalam setiap anak-anakmu, wanita-wanita Kristus yang ada di tempat ini. Seluruhnya Tuhan berkati yang bertugas. Tim Praise and Worship, imam musik, multimedia, usher, seluruh petugas yang ada, pengurus. Tuhan berkati. Sehingga terus nama Tuhan yang ditinggikan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Umat pilihan Tuhan sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.